Sejak Megawati mengumumkan bakal calon presiden PDIP adalah Ganjar Pranowo, manuver politik di sirkel Partai Istana semakin panas. Sosok Ganjar Pranowo yang awalnya ditengarai juga calon presiden pilihan Joko Widodo dan digadang-gadang akan diamini pengusungnya oleh koalisi partai pemerintah, ternyata hingga kini banyak yang belum memberikan dukungannya. Pertemuan Jokowi dan 6 partai pengusung di istana beberapa waktu lalu yang sejatinya diharapkan dapat menyatukan suara pilihan capres dan cawapres ternyata justru menumbuhkan riak-riak baru. Satu persatu partai koalisi pemerintah malah terlihat mulai melakukan penjajakan. Bahkan mereka secara terbuka juga melakukan pertemuan dengan partai di luar koalisi pemerintah. Dan nama Prabowo Subianto mencuat dan digadang-gadang menjadi baca pres terpilih. Yang terbaru, manuver Partai Amanat Nasional yang tiba-tiba saja memilih menghitung ulang untuk mendukung capres PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres partainya. Benarkah tak solidnya partai koalisi pemerintah lantaran Jokowi tak sepenuhnya mengamini pilihan Megawati? Siapakah sosok berani yang didengungkan Jokowi saat dirinya berpidato di acara Puncak Musra beberapa waktu lalu? Tim TV One mengabarkan. Nah, ini mulai ramai lagi karena belum selesai kemarin pembahasan bagaimana kemudian nasib KIB dengan P3 yang mendukung Ganjar Pranowo. Kini manuver politik kembali dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Nah, bagaimanakah kemudian nasib dari KIB selanjutnya dan juga bagaimanakah manuver politik ke depan? Kita coba akan bahas hal ini langsung bersama sejumlah narasumber kami lengkap pagi hari ini hadir langsung di studio. Cukup ramai, terima kasih banyak kami ucapkan kehadiran kepada Bang Fikri Yassin, Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dan juga ada Prof. Hendrawan Supratikno, politikus PD Perjuangan, serta ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Fikri ya. Ya. Kok hitung-hitungan lagi sih mau dukung Ganjar Pranowo, kenapa? Iya. Prosesnya agak panjang ya kalau ini soal presiden. Jadi kira-kira gini. Saya mundur sedikit saja. Jadi kita itu dulu sudah lama lah, itu ada 7-8 bulan dulu sudah lama proses itu berlangsung. Kita membangun koalisinya, jadi PAN, Golkar sama P3 ini ngebangun koalisi. Nah, kira-kira gitu. Oke, matang, kemudian fix koalisinya ini, kemudian ngelirik capresnya, siapa capresnya, kira-kira gitu. Terus ini dikaji, kita bantuan survei, riset, baik internal, eksternal, itu semua berjalan. Nah, muncullah 3 nama, itu kan selalu itu. Ganjar, Anies, Prabowo, Prabowo, Anies, Ganjar, itu. Nah, kemudian kita menetapkan pilihan, 3 ini masih bisa digenjot, tapi pilihan kita pada saat itu, kita potensi capresnya adalah Ganjar. Kira-kira gitu. Itu sudah berlangsung lama. Ya. Nah, sehingga kita sepakat KIB ini, 3 partai ini, moles ini. Calon kita tentu kan? Ganjar. Tapi kan punyanya partai sebelah. Nanti. Belum sampai sana. Itu kita panggungkan, kita poles, karena partai sebelah yang punya, itu kan tidak mau mengakui. Pada saat itu. Ya. Ada partai yang salah sih. Loh, iya betul. Iya. Dimarah, loh, itu Bu Mega loh yang ngomong ini. Iya. Disentil, dilarang, ini nggak boleh, ini pacun, kira-kira gitu. Silakan dibuka, dokumennya ada. Nah, kita terus konsisten. Ganjar kita bela, kemudian kita panggungkan, bla bla bla, sehingga terus elektabilitasnya terus perlahan namun pasti, kira-kira gitu. Nah, di tengah situasi kita sudah semakin mantap, PD Perjuangan yang ya memang nggak salah juga, memang PD Perjuangan kader, memang kader dia, kader ya, Pak. gitu loh, kira-kira gitu. Nah, sehingga kita sekarang ini jatuh kepada pilihannya lah, kita tadi, jadi skenario yang kita bangun kan ini karena dia sudah katakanlah PDI Perjuangan tidak, maka kita membuat ini. Nah, akhirnya setelah dicapreskan oleh PDI Perjuangan, ya tentu kita mengkaji ulang skenario baru. Oke, kalau misalnya mengkaji ulang gini Bang Fikri, kan kalau misalnya dari beberapa survei yang kita baca begitu ya, setidaknya di media mainstream gitu kan, mungkin Mas Burhan juga nanti bisa menyebutkan Pak Ganjar ini kan paling tinggi. Ya, dari 3 orang ini yang tadi disebutkan gitu ya. Iya. Nah, bukankah realistis juga PAN mendukungnya yang paling tinggi? Udah dipolos dari awal. Kenapa tidak konsisten saja dengan pilihannya dari awal?
bergabung dengan PD Perjuangan? Karena gini, kalau skenario pertama di kita, di KIB ini kita sudah sepakat kita ngedukung ini, jadi dengan dulu asumsi kita bahwa PD Perjuangan tidak mau mendukung. Anunya, maka kita saja bulat kita mendorong itu. Tapi setelah sekarang katakanlah 100% dia dicapreskan oleh ini, kan tentu PDI Perjuangan juga ngerasa, ya kalau mau gabung sama kita ya kita komandannya. Total Yang sekarang efek yang ini dipikirkan. artinya skenario ini konstruknya harus dirombak ulang. Nah ini yang kita, kalau dirombak ulang ya sudah, berarti kita merombak ulang secara keseluruhan. Oke. Nah, Kira-kira jadi betul gitu. begitu nggak sih Prof Hendrawan? Jadi yang bikin pusing PAN sebenarnya PDI Perjuangan nih gitu. Jadi sebenarnya begini, setiap partai ini bermanuver untuk dua hal. Yang pertama untuk meningkatkan posisi tawar, terus yang kedua melakukan positioning agar sahamnya naik. Ya. Jadi kalau di pasar modal dikenal harga saham, kalau di sini kapitalisasi elektoral. Ya. Jadi melihat mana yang paling menguntungkan. Jadi itu sebabnya mudah sekali berubah. Itu sebabnya politik sangat dinamis, ya. Karena memang mereka akan melihat pagi seperti apa, siang seperti apa, sore ada silaturahmi lagi, ya. Pagi seperti apa lagi, seperti itu. Yang penting kapitalisasi elektoralnya akan meningkat. Harga sahamnya kalau di pasar modal ya akan meningkat. Jadi saya tidak heran. Jadi tadi yang disampaikan skenario ini tiba-tiba berubah, nanti besok berubah lagi. Berubah laginya merapat lagi jangan-jangan karena besok ya. pasar ini kan penuh dengan isyarat-isyarat. Pasar ini adalah bahan bakarnya informasi. Begitu ada informasi baru, berubah lagi. Nah kami tidak seperti itu. Kami partai yang dari awal ya dibesarkan dalam tradisi konsistensi. Kadang-kadang konsistensi ini membutuhkan biaya besar. Tidak mudah untuk menjadi konsisten. Dan itu yang kami jalani selama ini. Prof, tapi tadi disampaikan bahwa kader Anda, Ganjar Pranowo sudah dipoles sedemikian rupa, dipersiapkan begitu matang oleh KIB, oleh PAN tadi disampaikan. Kenapa nggak, oh ya udah kalau gitu ajak aja lah masuk, join yuk gitu ke koalisi kita? Tentu sangat terbuka ya, karena semakin banyak dukungan semakin baik. Bukan terbuka, ajakan. Oh, kami terbuka sekali ya. Tetapi sekali lagi, setiap partai ini kan mempunyai kurva preferensi yang berbeda-beda. Itu sebabnya kalau tadi Ganjar sudah dipoles oleh KIB misalnya, loh bagaimana memoles istri tetangga misalnya. Astagfirullah. Aduh. Istighfar Ya kan? Jadi realistis saja, karena politik ini penuh dengan apa istilahnya pencitraan, penuh dengan simbol-simbol yang kadang-kadang susah dipahami. Tetapi kalau kita back to the essence of politics, kembali ke esensi politics, kami tentu kader kami yang akan kami dorong, akan kami istilahnya kalau dia poles. Artinya partai-partai lain nggak punya kader yang kuat gitu? Ya ini terserah. Dulu pernah 2014 kan kadernya diajukan, tetapi kemudian kan pasar tidak menerima dengan baik, pasar politik ya. Jadi seperti itu. Oke, Prof, gini Prof. Satu, ketika Pak Jokowi waktu itu deklarasi gitu kan, kelihatannya kita lihat di panggung depan lah ya, gitu ya. Banyak parpol-parpol tuh yang ikut gitu. Kok sekarang ketika sama Pak Ganjar gitu, kok kayaknya belum ada parpol gitu. Kecuali P3 ya terakhir kemarin ya. P3 mengajukan nama Ganjar Pranowo jadi capres. Deklarasi sudah. Saya diberi pesan untuk tidak mendahului. Sebab kalau saya mendahului itu artinya tidak akan ada kejutan politik. Oke, kalau ke Prof Hendrawan? Yang sudah menyampaikan sinyal, ya itu cukup banyak. Nah, Ya. cuman belum Karena berani gini, sekarang. Salah satu yang Baru sinyal. salah satu aksioma dalam politik, semua orang ingin bergabung dengan the winning team, Yes. ya, ingin mempunyai bagian dalam kue kesuksesan bersama ini. Tanya ini Pak Purwani. Oke. Mas, sinyal-sinyalnya kok bener nggak udah kuat kalau partai-partai lainnya, apalagi saya, Ustaz Donald Kalau Partai. kamu saya ingin Hendrawan kan nggak bisa melanjutkan ngomong. Prof Hendrawan tadi ya. Pada dasarnya orang itu ingin bergabung pada kereta pemenang. Teorinya namanya bandwagon effect. Yes. Apalagi buat partai. Partai politik itu dilahirkan untuk mencari kekuasaan. Dan untuk itu harus bergabung pada yang menang. Nah, masalahnya kalau kita lihat dari sisi elektoral, memang agak berbeda dibanding 2014 dengan 2024. 2014 itu ketika Pak Jokowi diputuskan oleh Ibu Mega sebagai capres, itu selisihnya lumayan jauh dengan Pak Prabowo di peringkat kedua. Meskipun ujungnya Pak Prabowo mendekat, tetapi kan selisihnya masih 6%, masih kalah ya. Nah, untuk Mas Ganjar dengan dua capres rivalnya, itu selisihnya tidak terlalu jauh. Dan
ini ada perkembangan yang relatif menarik dari sisi elektoral adalah sebelum kasus Piala Dunia itu selisih Mas Ganjar dengan peringkat kedua yaitu Prabowo Subianto itu 9%. Sekarang minimal di survei saya tinggal 2%. Itu pun kalau head to head itu masih kalah. Jadi pendukung Anies kalau nggak masuk putaran kedua itu cenderung larinya ke Pak Prabowo. Memang belum jauh selisihnya head to head. Tetapi setidaknya elit politik memahami bukan hanya Mas Ganjar yang punya potensi menang. Nah itu saya kira salah satu yang menyebabkan partai-partai juga kemudian wait and see kan. Karena mereka lagi-lagi ikut rumusnya Prof. Hendrawan. Ikut the winning team. Memang Mas Ganjar masih peringkat pertama. Tetapi kalau tidak bisa membungkus dalam satu putaran, masuk di putaran kedua, nah di situ bahayanya. Kalau tidak bisa mengalahkan dengan selisih yang cukup signifikan, partai-partai juga membuka opsi untuk bergabung dengan partai lain. Nah ini yang menurut saya menarik ya, karena saya meneliti opini publik sejak 99 dan kali ini saya menyaksikan satu perhelatan elektoral paling dinamis dan paling kompetitif. Pak Prabowo awalnya unggul, kemudian disalib Mas Ganjar awal 2022. Pak Prabowo disalib Anies di November 2022. Dan orang banyak mengira Pak Prabowo tinggal menunggu hari untuk lewat. Nggak taunya rebound di bulan Maret 2023. Mas Anies yang awalnya dekat dengan Mas Ganjar November 2022, tiba-tiba melemah sepanjang 2023. Jadi seperti roller coaster. Jadi kalau dinamika seperti ini, ya kalau masa aja belum tetap ya pilihannya, apalagi elit. Elit biasanya lebih Aduh, Mas lebih Burhan panjang ini, Mas Burhan ini nambah-nambahin pusingnya. Tapi kalau memang misalnya tugas soal saya menambah pusing. Kalau bicara soal elit tadi Mas Ganjar kan mungkin realistis kita wait and see, tapi kan di belakang elit pasti ada juga sosok-sosok Hitungan yang juga. mengambil keputusan go Yeah. or no. Nah kita bahas saat lagi ya. Kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali. Pusing. Enggak lah, semangat. Iya, obrolan off air kita tadi menarik. kita lanjutkan. Mas Burhan, jadi apa yang kemudian melihat sejauh ini sejumlah partai kemudian melakukan manuver yang di luar pikiran kita, termasuk juga PAN. Apakah kemudian habis rame-rame kemarin di GBK? Gini, yang menarik dari 2024 itu bukan semata-mata pertarungan antar capres atau pertarungan memperebutkan cawapres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Nah itu yang agak beda dengan Siapa sebelumnya. Kingmaker di sini siapa? Minimal udah ada 3 ya. Pertama adalah Pak Surya Paloh sendiri. Kalau tidak ada Surya Paloh, sulit buat Anies Baswedan mendapatkan Kendaraan. perahu untuk bisa maju 2024. Ada 3 partai kan, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi Nasdem dan PKS dan Demokrat nggak cukup loh untuk bisa mencapreskan Anies kalau tidak ada Nasdem. Nah yang kedua tentu Ibu Mega. Ibu Mega ketua umum partai pemenang, veto player, dan saat yang sama bisa mencapreskan Mas Ganjar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena boarding pass cukup. Tetapi last but not least Pak Jokowi, meskipun beliau bukan ketua umum partai, tetapi posisinya sebagai presiden yang membawai 7 partai pendukung pemerintah itu juga memungkinkan dirinya untuk menjadi kingmaker. Apalagi ada tendensi Pak Jokowi ingin ikut berperan dalam penentuan penerusnya di 2024. Head to head dengan Bu Mega? Bisa head to head, bisa juga ketemu kepentingannya. Nah, jadi sangat tergantung oleh konstelasi ke depan. Untuk soal 2024 hari ini itu kan terlihat ada dinamikanya tuh antara keduanya ya. Yang paling sederhana, Musra menelurkan 7 capres teratas, padahal Pak Jokowi sebagai kader PD Perjuangan sudah punya keputusan yang ditetapkan oleh PD Perjuangan, capresnya hanya Ganjar. Itu aja udah menunjukkan satu dinamika tersendiri di mana Pak Jokowi itu mempersilahkan relawannya untuk mengeluarkan nama di luar dari Ganjar. Ada 2 nama kan setidaknya, Prabowo dan Airlangga. Nah, tetapi pertanyaannya di antara 2 nama ini mana yang potensial punya komplikasi dengan Sama-sama di endorse juga kalau kita lihat. Itu dia. Jadi komplikasinya terutama di Pak Prabowo. Karena kalau Pak Airlangga daya tawar elektoralnya terlalu kecil sehingga tidak cukup menarik partai-partai lain. Jadi dinamika partai pendukung pemerintah terkait
apakah mendukung Ganjar atau tidak, itu karena ada isyarat baru saya kira. Oke, nah ke Bang Fikri ya. Ada isyarat baru, Bang Jadi Fikri. Isyarat baru soal dari kalkulasi. Kingmaker yang Nah ketiga itu dia. Soal kalkulasi itu ada hubungannya dengan Kingmaker tadi nggak? Kalau misalnya dibedah 3 ya, kayaknya cuma 1 nih yang Jelas tadi Kingmaker ketiga katanya, kata Mas Burhan. Gimana Silakan, Bang Bang. Fikri? Semua punya peran masing-masing di sini. Tapi bahwa misalnya dianggap kalau bahasa Mas Burhanuddin tadi ada kingmakernya, ya bukan soal kingmakernya, tapi memang bagaimanapun juga untuk urun rembuk itu kan memang siapa yang dianggap kuat, yang cocok, yang satu visi, satu kira-kira di situ anunya. Jadi Nggak ada bisik-bisik ya? kalau sejauh ini bisik-bisiknya belum ada juga. belum gitu. ada. Rembuk dengan Kingmaker itu juga nggak ada. Kalau rembukan komunikasi ya, Ada, anu kan? itu ada kalau anu. Tapi bahwa menentukan bahwa kingmaker menentukan, saya pikir enggak juga lah. Enggak. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Fikri, teman-teman ketika mengkalkulasi dukungan terhadap Ganjar, itu adalah pure, murni dari para kader. Iya, kalau yang dulu itu, Yang dulu, yang sekarang? dulu. Kalau sekarang kita kaji ulang ini karena situasi sekarang ini konstruk ulang semuanya. Ya karena situasinya kayak gini. Kapitalisasi elektoral tadi kalau disampaikan. Nah, jadi kita ngitung juga, ya sama lah semua kayak profesor tadi ngomong bahwa kalau partai itu berjalan bukan hanya sekedar memenangkan pertarungan, tapi ya itu tadi, ya ikut menang dari pertama sampai terakhir, ya saya pikir ya memang kayak gitu anunya. Iya. Oke, nah Prof, Prof, saya mau tanya, Prof, menarik ini apa yang disampaikan Mas Burhan. Kalau kita melihat kan pada saat Pak Jokowi 2014 kan betul lah disampaikan oleh Bayu Andrianto. PDI mencalonkan Pak Jokowi, berbagai partai kemudian merapat rame-rame berbondong-bondong gitu. Tapi kali ini berbeda. PDIP calonkan Ganjar, nampaknya baru P3 saja. Apakah ini memang ada pengaruh Kingmaker ketiga tadi yang non ketum ini? Jadi dalam berbagai jenis industri, termasuk industri politik, pada waktunya akan terjadi konsolidasi. Ya, itu sebabnya dalam berbagai industri oligopolisasi itu merupakan fenomena yang natural. Nah sekarang ini biasa ya, yang terjadi biasa. Ini biasa. Industri demokrasi itu memiliki kehausan dasar, kehausan apa? Agar terus-menerus terjadi informasi baru, sehingga orang tidur pun ditafsirkan sedang kontemplasi, ya, sedang merenung, ya. Jadi orang bertemu secara kebetulan sudah ditafsirkan, wah, ada pembicaraan politik apa ini, tingkat tinggi ini, ya. Nah ini tidak apa-apa, supaya industri ini terus bergerak, ya. Kita rame, media terus menyemarakan pesta demokrasi ini. Nah apa yang disampaikan Pak Burhan betul sekali, betul sekali. Ini ada tadi disebut kontestasi kingmaker, nggak apa-apa. Karena kalau tidak nanti, aduh ini kok menjelang pemilu sepi-sepi ya. Jadi Karena ini menariknya Kingmaker-nya ada 2 nama di partai yang sama, begitu Prof. Tetapi gini, aksiomatik ya, nanti pada dasarnya orang ingin menjadi bagian dari kereta pemenang tadi, the winning team. Jadi konsolidasi akan terjadi. Biarkan ini prosesnya natural berjalan ke sana, kita nikmati saja. Nah, sekarang masing-masing Kingmaker ini sedang membuat long list, Ya. short list, priority list, kemudian yang terakhir surprise name. Nah gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan 2019 itu nggak apple to apple, karena 2019 Pak Jokowi sebagai capres incumbent. Nomor 2. Di 2014 Pak Jokowi itu hanya didukung 4 partai loh, nggak banyak juga. PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Nasdem. Nggak banyak juga. Nah sekarang Mas Ganjar udah dapat 2 partai kan. Oke. Jadi Plus- memang plus yang plus. nanti. Oh, iya. Nah itu dia. Optimis banget nih. Plusnya belum ditambahkan. Prof, tapi kalau misalnya satu lagi nih ya, melihat tadi industri politik begitu Iya. ya, apa yang disampaikan oleh Bang Fikri dan teman-teman mengkalkulasi dukungan terhadap Ganjar itu akan konsisten atau enggak? Atau in the end, Merapat ya, juga, merapat kami juga yakin. gitu loh. Kita lihat nanti, kita lihat. Ya udah, kalau bahasanya kita lihat nanti hari sama-sama Kita lihat dengarkan nanti. ya. Supaya kita terus menerus ya, Nah, iya, mengisi Kita berikan industri ini dengan semangat loh untuk berita dan analisis baru. Tuh, siap kalau supaya gitu. kita terus diundang. Nah, ya, terima kasih banyak Prof Oke. Hendrawan, terima Bang kasih Fikri, terima kasih. Fikri. Mas Burhan, terima Mas kasih. Burhan. Oke, kita akan terus mantau Lihat saja. nanti juga kita akan mengundang lagi ya, karena masih bergulir terus, dinamis sekali katanya. Oke,